Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Berkarakter bersama mencari keridhaan Allah dengan amal terbaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mencapai di Ramadan ke-25 ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercerahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman modern ini, yakni ad-dinul Islam. Di sini Ustadz akan berbagi, akan menceritakan kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, yaitu surat ke-18, ayat 60 sampai ke 82. Di sini Ustadz akan menyimpulkan dari semua kejadian di ayat 60 sampai ayat 82 ini. Pada saat itu, Nabi Musa ingin berguru, ingin belajar mengenai tentang sabar kepada seseorang. Seseorang ini namanya siapa? Yaitu Nabi Khidir. Dalam tafsir itu Nabi Khidir, seperti itu. Maka dari itu Nabi Musa ingin belajar mengenai tentang sabar. Lalu Nabi Khidir menjawab seperti apa? Sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar jika bersamaku. Aku untuk bersabar. Nah, setelah itu Nabi Khidir menjawab lagi, jika engkau bersamaku jangan pernah bertanya mengenai apapun sampai aku menjelaskan nanti. Itu adalah penjelasan dari Nabi Khidir. Nah, pada saat itu ini terdapat dalam ayat ke-71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Yang artinya, mereka berdua berjalan sampai di atas perahu dan Nabi Khidir itu melubangi perahu tersebut. Nabi Musa langsung berkata, mengapa engkau melubangi perahu ini? Apakah untuk menenggelamkan perahu ini? Nah, di ayat selanjutnya Nabi Khidir itu menjawab dengan jawaban, apakah engkau lupa? Sebelumnya saya mengatakan seperti apa? Janganlah engkau menanyakan apapun sampai aku memberikan penjelasan di akhir nanti. Nah, Nabi Musa menjawab seperti ini. Mohon maaf atas segala kelalaianku. Semoga engkau tidak menghukumku karena kelalaianku ini. Nah, setelah itu terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 74 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Yang artinya, mereka berjalan sampai menemui seorang pemuda, lalu dibunuhlah pemuda itu. Nabi Musa langsung menjawab seperti apa?
Mengapa engkau membunuhnya? Padahal dia tidak membunuh seorang, dia tidak membunuh siapapun. Dia masih suci, dia masih bersih. Kenapa engkau membunuhnya? Sungguh engkau telah melakukan hal yang laknat. Setelah itu, Nabi Khidir menjawab lagi, yaitu, apakah engkau lupa? Jangan pernah menanyakan apapun sampai aku menjelaskannya di akhir nanti. Seperti itu. Nah, setelah itu, sampai di ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Nah, pada ayat ini mereka berjalan sampai masuk ke suatu negeri, ke suatu daerah. Nah, di dalam sana Nabi Musa dan Nabi Khidir itu meminta untuk disambut, meminta untuk diberi sebuah sambutan. Akan tetapi masyarakat daerah situ itu menolaknya. Nah, beristirahatlah mereka di sebelah dinding yang mau roboh, yang udah miring. Akan tetapi tanpa mengatakan apapun, Nabi Khidir langsung meluruskan, langsung membenahi, memperbaiki dari tembok yang sudah miring itu tadi. Nabi Musa pun berkata atau bertanya, mengapa engkau membenarkan tembok yang mau roboh ini? Sungguh, jika aku yang melakukan ini, maka aku akan meminta upah. Nah, setelah itu, Nabi Khidir pun menjawab, sungguh, engkau telah melewati banyak pembelajaran, melewati banyak pelajaran pada saat ini. Engkau sungguh orang yang sabar. Maka pada saat ini saya akan memberikan penjelasan dari awal mengapa saya melubangi perahu itu tadi, dan mengapa saya membunuh anak muda itu tadi, dan mengapa saya membenarkan atau meluruskan bangunan yang mau roboh itu tadi. Yang pertama, kenapa saya melubangi perahu yang milik orang miskin itu tadi? Di hadapan situ, di hadapan sana itu terdapat raja yang rakus yang akan merampas perahu-perahu milik orang-orang. Nah, maka dari itu kenapa aku kok sampai melubangi itu biar tenggelam dan biar enggak kelihatan oleh raja itu, tidak jadi diambil alih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya membunuh anak muda yang tidak berdosa? Itu adalah pemuda kafir yang ditakutkan nanti ketika dewasa dia akan mengajak orang tuanya menuju kesesatan. Padahal kedua orang tuanya itu adalah orang tua yang mukmin, orang tua yang bertakwa. Nah, atas sesuatu akan digantikan dengan anak yang lebih berbakti, yang mau mengurusi orang tuanya itu tadi. Itu nanti akan digantikan seperti itu. Yang ketiga, kenapa saya meluruskan bangunan yang sudah miring atau yang sudah mau roboh itu? Nah, itu adalah bangunan milik anak yatim, 2 anak yatim, yang dimana di bawahnya terdapat harta warisan milik ayahnya yang soleh. Nah, itu adalah untuk bekal nanti ketika 2 anak yatim itu dewasa. Nah, maka dari itu, dari kisah ini, saya akan menyimpulkan bagaimana caranya kita agar tidak selalu suudzon. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, Nabi Khidir mengajarkan supaya kita tidak langsung suudzon. Bagaimana caranya kita untuk berhusnudzon. Terus, bagaimana caranya kita juga untuk bersabar. Padahal dari awal sudah diberikan omongan, sudah dikasih tahu oleh Nabi Khidir bahwa jangan menanyakan apapun sampai aku memberikan kamu penjelasan di akhirnya nanti. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana caranya kita untuk bersabar dan juga berhusnudzon dalam mendapatkan ujian yang diberikan oleh Allah
Jadi harus lebih kuat lagi, ditingkatkan lagi keimanannya, ketakwaannya, dan kalau bisa itu adalah menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Ustadz. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.